Hai hamster, hari ini kami akan membahas sesuatu yang dapat membuat dunia berjalan lebih lancar dan mungkin bahkan sedikit lebih murah. Kontrak pintar. Pikirkan seperti ini, biasanya hamster membutuhkan manusia untuk mengisi ulang mangkuk makanan setiap kali habis, bukan? Tapi bagaimana jika roda yang kita jalankan terhubung ke alat pemberi makan otomatis? Semakin cepat kita berlari, semakin cepat piring terisi, dan voila! Tidak perlu menunggu orang lain. Itulah yang dilakukan oleh kontrak pintar, menghilangkan perantara, sehingga transaksi terjadi lebih cepat dan dengan biaya lebih sedikit. Tapi apa sebenarnya kontrak pintar itu? Dan apakah itu benar-benar lebih pintar? Mari kita putar roda kita sedikit lagi dan menggali lebih dalam tentang kontrak pintar. Dan dari mana asalnya? Karena seperti roda hamster yang terpelihara dengan baik, kontrak pintar menjaga seluruh ekosistem kripto berjalan lancar. Jadi mari mundur sedikit dan melihat kontrak original. Dalam kontrak, kita sering mengandalkan pengacara untuk menyusun syarat-syarat dan memastikan semuanya berjalan lancar. Jika terjadi masalah, kamu mungkin memerlukan hakim, ruang sidang, dan berbagai prosedur mahal yang harus dilalui. Atau mengambil kesepakatan finansial besar seperti membeli rumah. Biasanya, kamu memerlukan escrow, pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan dana sampai kedua belah pihak memenuhi persyaratan. Namun, inilah masalahnya. Semua perantara ini datang dengan biaya, ditambah lagi kamu harus mempercayai mereka untuk bermain adil. Itu berarti banyak langkah ekstra hanya untuk menyelesaikan kesepakatan sederhana. Karena alasan ini, kontrak pintar diperkenalkan. Dalam praktiknya, pada tingkat yang sangat dasar, kontrak pintar adalah kontrak digital yang disimpan di blockchain. Itu secara otomatis dieksekusi ketika syarat dan ketentuan tertentu terpenuhi. Dalam beberapa kasus, kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatisasi alur kerja, memicu tindakan berikutnya ketika kondisi tertentu terpenuhi. Untuk memahami dari mana ide ini berasal, mari kita putar balik roda ke tahun 1994. Pada tahun inilah seorang Nick Szabo, ilmuwan komputer Amerika, pertama kali mengusulkan ide kontrak pintar. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1998, dia bahkan menciptakan mata uang virtual yang disebut BitGold, 10 tahun penuh sebelum Bitcoin muncul. Sekarang, beberapa orang menduga bahwa Szabo mungkin sebenarnya adalah Satoshi Nakamoto yang misterius itu, si pencipta Bitcoin. Tapi dia telah menyangkalnya. It should have been me, not him. Szabo menggambarkan kontrak pintar sebagai protokol transaksi terkomputerisasi yang secara otomatis melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak. Tujuannya, mengambil hal-hal seperti sistem point of sale atau PS yang kita gunakan hari ini dan mendorongnya ke dunia digital. Dan begitulah awal mula roda berputar untuk kontrak pintar. Kontrak pintar, seperti yang kita ketahui sekarang, terdiri dari 4 komponen utama. Sebagian besarnya, yaitu variabel status. Ini seperti data yang disimpan di rumah hamster yang nyaman. Atau semua yang perlu diingat oleh si kontrak, fungsi. Ini adalah tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh kontrak, seperti seberapa cepat kita bisa memutar roda kita, atau kapan kita mendapatkan camilan. Acara. Anggap ini sebagai pesan yang keluar masuk. Seperti ketika seseorang membunyikan bel untuk memberitahumu bahwa sudah waktunya makan. Modifikasi, aturan khusus untuk pengguna tertentu, seperti memastikan hanya hamster kepala yang dapat membuka kotak camilan. Beberapa kontrak mungkin dilengkapi dengan fitur tambahan, tergantung pada tugasnya. Namun sebagian besar kontrak pintarmu rata-rata dibangun seperti ini. Namun tidak semua roda hamster, maksudku blockchain, dibangun untuk menjalankan kontrak pintar. Beberapa bisa dan beberapa tidak bisa berputar seperti itu. Blockchain seperti Ethereum dirancang untuk kontrak pintar, memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal seperti menyimpan dan mengeksekusi logika yang kompleks. Tapi blockchain seperti lapisan dasar Bitcoin tidak begitu banyak. No. How? Ini seperti memiliki roda hamster yang kokoh, tapi tidak bisa menjalankan perangkat tambahan seperti dispenser makanan. Perbedaannya, semua bermuara pada apakah blockchain dapat menangani logika sewenang-wenang tambahan itu, yang berarti tugas-tugas lebih lanjut di luar itu hanya transaksi sederhana. Jadi beberapa roda memang dibuat untuk lebih banyak trik. Walaupun tidak semua blockchain menjalankan kontrak pintar, tapi yang melakukannya ada banyak dan kontrak-kontrak itu tetap melakukannya meski dibuat berbeda. Publik, privat, hibrida. Pertama kita masuk ke blockchain publik alias blockchain tanpa izin. Ini adalah jaringan terbuka yang terdesentralisasi di mana tidak ada satu hamster pun yang mengendalikan semuanya. Siapapun bisa bergabung dan ikut serta dalam aksinya. Blockchain publik menggunakan mekanisme konsensus canggih seperti proof of work atau proof of stake untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke rantai.
Dalam kategori ini, blockchain yang paling umum kamu temukan yang menjalankan kontrak pintar adalah Ethereum, yaitu blockchain kontrak pintar pertama, Binance Smart Chain, dan Polkadot. Tentu saja, Ethereum sebagai salah satu pemain terbesar di ruang kripto dan sebagai pelopor menawarkan beberapa manfaat menarik yang patut disebutkan. Beberapa contohnya, 1. Ethereum dikenal karena keamanannya. Menggunakan fitur smart contract di Ethereum menjamin auditabilitas dan transparansi karena jaringan ini bersifat terdesentralisasi. 2. Komunitas pengembang yang besar dan aktif. Ethereum didasarkan pada ekosistem sumber terbuka dengan banyak sumber daya dan dokumentasi tentang cara menggunakannya. Jadi, memulai di sana merupakan dukungan. Sekarang mari kita masuk ke blockchain pribadi, alias blockchain yang memiliki izin. Ini adalah roda yang lebih eksklusif. Hanya hamster yang diizinkan yang dapat ikut serta. Biasanya dijalankan oleh satu entitas, digunakan untuk hal-hal seperti manajemen rantai pasokan, pencatatan internal, atau verifikasi identitas. Keuntungannya, blockchain pribadi sangat efisien dan dapat dengan mudah meningkat skalanya. Tapi ini tidak punya tingkat desentralisasi yang sama seperti blockchain publik. Jadi lebih sedikit hamster yang bisa memutar roda. Di sisi pribadi, salah satu rantai yang lebih populer adalah Hyperledger Fabric untuk menjalankan kontrak pintar. Dan akhirnya, kita punya opsi hibrida, yang, seperti yang mungkin sudah kamu duga, merupakan kombinasi fitur antara blockchain publik dan private. Saat ini, salah satu pemimpin di ruang ini untuk kontrak pintar adalah Avalanche. Karena ada banyak opsi untuk kontrak pintar, faktor penentu seringkali bergantung pada kemampuan teknis dan skalabilitas. Ini melingkupi pertanyaan, bahasa pemrograman dan alat apa yang didukung oleh blockchain yang dimaksud. Apakah pertumbuhan yang diproyeksikan tinggi? Ini diharapkan akan membantumu mempersempitnya. Baik, tapi kapan kamu akan menemukan kontrak-kontrak seperti ini? I don't know. Salah satu contohnya adalah dalam asuransi. Ada jenis-jenis tertentu. Seperti 1, asuransi bekerja dengan baik untuk kontrak pintar karena pembayaran terkait dengan suatu acara tertentu. Bayangkan seorang petani membeli asuransi tanaman berdasarkan data cuaca. Misalnya, berapa kali hujan turun dalam satu musim di lokasi mereka. Dengan kontrak pintar, jika curah hujan melebihi batas yang ditetapkan dalam kebijakan, pembayaran terjadi secara otomatis, tanpa penundaan, tanpa perantara yang terlibat. Ini berarti pembayaran lebih cepat bagi pengguna dan pengurangan biaya tambahan. Kemudian ada juga 2, property. Smart contract mengubah cara kerja kepemilikan properti, memungkinkan kita untuk mencatat siapa yang memiliki apa tanpa semua hambatan tambahan. Kontrak pintar juga mempercepat transaksi dengan menghilangkan perantara, seperti pengacara, broker, dan sebagainya. Sehingga penjual dapat menangani semuanya sendiri. Dengan smart contract, penjualan properti dapat secara otomatis diselesaikan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Seperti konfirmasi pembayaran. Tidak perlu lagi menunggu perantara. Mari kita masuk ke bagian ketiga, perawatan kesehatan, di mana kontrak pintar membuat dampak besar. Kontrak pintar dapat memudahkan pengelolaan data pasien, memberikan akses aman dan instan bagi penyedia layanan kesehatan berwenang ke catatan medis tanpa birokrasi yang biasanya terjadi. Dan jika membahas tentang tagihan medis yang rumit, kontrak pintar juga bisa menangani itu, mengotomatiskan proses untuk mengurangi kesalahan dan menghentikan penipuan sejak awal. Tapi itu belum semuanya. Kontrak pintar juga membantu menjaga rantai pasokan farmasi tetap terkendali, melacak obat-obatan dari produsen hingga ke pasien. Ini berarti lebih sedikit obat palsu dan kamu lebih yakin dengan obat yang kamu terima. Kami berharap kamu merasa sedikit lebih pintar setelah pengantar tentang kontrak pintar ini. Kami telah membahas bagaimana kontrak pintar menghilangkan perantara, mempercepat transaksi, dan menjaga segala sesuatunya transparan dan aman. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.